istri lo, bokap lo, perusahaan lo, semua kerja keras yang lo udah kerjakan selama ini akan sia-sia. Lo akan kehilangan semuanya. Lo bangun sekarang, atau lo akan kehilangan semuanya. Ibu, tunggu. Ibu tenang dulu ya, Bu ya. Ibu tenang dulu. Sekarang, Ayuna tanya. Apa betul Ibu nggak salah mengenali orang? Memang betul Papa Dharma itu adalah orang yang menghancurkan keluarga kita? Ibu nggak salah orang, Ibu nggak salah mengenali wajah orang-orang itu. Orang itu Dharma yang sudah menghancurkan keluarga kita, Ayuna. Oke. Orang itu. Ibu, tenang dulu. Sekarang Ibu ceritain dulu. Ceritain sama Ayuna. Dulu, ayah kamu yang bernama Rudi adalah sahabat dan rekan bisnisnya Dharma. Mereka mendirikan perusahaan bersama-sama. Perusahaan skincare, kosmetik. Tapi ayah kamu dituduh menggelapkan dana. Dia dipenjarakan oleh Dharma. Waktu itu Ibu sedang hamil kamu. Ini sebenarnya ada apa? Suami kamu seorang penipu. Ya, nggak mungkin. Mas! Dharma! Nggak mungkin suamiku penipu. Suamiku itu orang yang baik, Mas Rudi. Dharma! Aku nggak salah. Masuk. Keadaan semakin tertekan. Ayah kamu di penjara. Dia bunuh dia. Astagfirullahaladzim. Calon mertua kamu itu Hadifa. Itu orang jahat. Dia jahat, Hadifa. Dia itu jahat. Dari kepolisian ingin menginformasikan bahwa suamiku Pak Rudi telah meninggal di penjara karena gantung diri. Ibu! Tolong! Ibu, tolong! Itu Ayuna. Itu suara Ayuna. Itu Ayuna. Rafki, kamu jangan kemana-mana. Papa butuh kamu. Tapi Papa butuh kamu. Mas Rafki. Diminum dulu ya, Pak. Terima kasih. Pelan-pelan aja, Pak. Nggak ada. Sakit ya? Iya. Udah meninggal. Ayuna kenapa? Arta tolongin Ibu Dewi. Arta tolong bantuin saya bawa ke mobil. Ayuna, ini kenapa Bu Dewi? Nggak tahu Pak, tiba-tiba jatuh langsung. Ayo. Ayo. Mami, buka pintunya, Mami. Iya. Pelan-pelan Pak. Oke, udah Pak? Oke. Ayo. Kita ke rumah sakit terdekat ya, Ma? Ya, rumah sakit Harmoni Insani namanya ya. Iya, oke. Kita ketemu Mama di sana ya. Kamu jangan panik kayak gini, nanti kamu nggak bisa berpikir jernih, Ayuna. Oke, kita ketemu di sana ya. Bu yakin mau nyantir sendiri? Iya. Mami mau ke rumah sakit juga kan? Iya. Ya udah bareng aku aja biar aku antri, Mami. Gak usah. Terus Mami mau naik apa? Apa aja, pokoknya nggak sama Papa. Mami, bareng aku aja lah, Mami. Gak mau. Mami! Papa udah enakan kan? Apa kita langsung ke rumah sakit aja ya, Pak? Aku khawatir jantung Papa tuh kumat lagi. Nggak usah, Rafki. Papa baik-baik aja.
Zin. Artabi, Ayuna sama Bu Dewi gimana? Di mana mereka sekarang? Ibu Ayuna nggak apa-apa, Pak. Tadi Ibu Dewi yang pingsan. Pingsan? Dan sekarang Ibu Dewi lagi dibawa sama Ibu Ayuna sama Ibu Meli ke rumah sakit terdekat, Pak. Pak, sebenarnya ada apa sih, Pak? Ada apa Papa sama Bu Dewi, Pak? Itu benar semua yang tadi Bu Dewi bilang ke Papa. Pak. Rafki, bisa nggak sih kamu tanyain nanti aja, kamu nggak lihat papa kamu tuh lagi sakit kayak gini? Ibu Dewi benar, Rafki. Ibu Dewi itu adalah istri dari teman bisnis Papa dulu. Yang semalam Papa cerita sama kamu. Yang namanya Rudi. Tapi Papa sama sekali nggak nyangka kalau Ibu Dewi itu ternyata ibu kandungnya Ayuna. Kenapa sih sekarang semuanya jadi ribet kayak begini? Aduh, Rafki, kamu tahu kan, Papa tuh sangat menyesal semua perbuatan Papa dulu. Dan Papa udah berusaha untuk menebus kesalahan Papa. Papa udah siap untuk ganti rugi semua yang sudah Papa lakukan sama keluarganya Ibu Dewi. Tapi Papa gak berhasil menemukan keluarganya maupun Ibu Dewinya. Sekarang acara pertunangan kamu dan Ayuna jadi kacau gara-gara Papa. Rafki, maaf ya. Papa nggak tahu akan jadi seperti ini. Papa tenang ya. Ini semua juga bukan kesalahan Papa. Lagian Papa juga sudah berusaha kan untuk menebus semua kesalahan Papa. Ya, aku harus bicarakan ini dulu sama Ayuna, Pak. Arta, tadi kamu bilang mereka dibawa ke rumah sakit mana? Tadi Bu Meli bilang ke rumah sakit Harmoni Insani, Pak. Harmoni Insani. Ya, deket sini kok, Pak. Nah, Rafki, tunggu. Papa ikut sama kamu. Wah. Jangan sekarang ya, Pak. Papa harus menjelaskan semuanya ke Ayuna dan Papa juga harus minta maaf sama ibunya, sama Dewi. Pak, aku mengerti, Pak, tapi bukan sekarang waktu yang tepat, Pak. Sekarang Ayuna pun sekarang lagi pusing. Bu Dewi sampai masuk rumah sakit. Biarkan aku bicara dulu sama Ayuna. Kalau Papa datang sekarang ke sana ikut aku, Pak. Situasinya juga pasti nggak kondusif. Iya, Papa ngerti. Kamu benar, Rafki. Rafki, Papa minta maaf ya. Ya udah, Pak, aku pergi dulu ya, Pak. Lebih baik Papa pulang ke rumah, istirahat. Nanti aku kabarin kalau ada apa-apa. Arta, kamu tolong bawa Papa dan Mama langsung ke rumah ya. Please, kamu langsung ikut ya. Ntar, ini Naomi mana sih? Kan dia harus ngirimin gua video pertunangan Ayuna dan Rafki. Kenapa belum dikirimin ya? Apa dia lupa? Kenapa acara tunangan Ayuna bisa kacau kayak gini ya? Kalau ada Tristan, pasti dia bisa bantu tenangin suasana. Ya ampun, gue belum kirim video Raffi sama Ayuna tunangan lagi. Pasti dia udah nungguin nih. Nah, ini dia nih. Saya berharap cinta yang kami berdua punya bisa kekal sampai selamanya. Udah, Arta, nggak apa-apa. Saya bisa kok.
Makasih ya. Sama-sama, Pak. Maukah kamu menjadi istriku? Calon suamiku. Gue gak terima ngeliat dia bahagia atas penderitaan banyak orang. Dia udah ngebunuh saudaranya sendiri, tapi dia bisa happy. Bisa senyum-senyum di pertunangan sendiri. Dan dia udah mencuri kebahagiaan gue. Ayuna tuh buat gue. Ayuna harusnya pantasnya sama gue, bukan sama pembunuh kayak dia. Dan ini gak boleh. Ini gak boleh. Gue harus batalin semuanya. Gue gak boleh biarin orang kayak dia, bajingan kayak dia nikah sama Ayuna. Ini kemana sih dokter ya? Kok nggak keluar-keluar ya? Hei, Ayuna, kamu tenang aja. Mama yakin ibu kamu akan aman-aman aja ditangani oleh dokter. Oke? Nggak bisa, Ma. Nggak bisa tenang. Ibu aku tuh demensia, Ma. Ini kalau dokter yang nggak keluar-keluar, mungkin ada terjadi apa-apa sama ibu aku nggak tahu. Apa aku masuk aja kali ya, Ma ya? Masuk aja deh. Nggak gitu dong, Ayuna. Kalau kamu masuk ke dalam, yang ada dokter bakalan terganggu untuk menangani ibu kamu. Udahlah, Nak. Sabar ya. Kamu harus percayakan semuanya kepada dokter. Oke? Tenang. Ayuna, Tante. Ya. Gimana keadaan Bu Dewi? Lagi ditangani oleh dokter. Ayuna, kamu tenang aja ya. Ibu kamu pasti baik-baik aja. Kenapa sikap Ayuna jadi kayak begini? Mel, Silakan. Mel, kamu kenapa jalannya kayak gitu? Kenapa kamu? Udah nggak penting, nggak apa-apa kok. Kamu rapi banget. Habis dari acara pertunangan Rafki sama Ayuna. Iya. Jadi mereka udah tunangan. Jadi, tapi pesta pertunangan tadi agak kacau sih. Kacau gimana? Penjahat! Penjahat! Itu penjahat! Itu penjahat! Mana? Ibu. Dewi? Jadi Ayuna udah ketemu sama ibu kandungnya? Iya, tapi ternyata Pak Dharma itu adalah orang yang pernah menghancurkan hidup keluarganya Ayuna. Oh ya? Terus kamu kok kelihatan sedih, Mi Amor? Kenapa? Ya, tadi sebelum aku kesini, aku tuh pengen nganterin Ayuna sama Meli ke rumah sakit. Karena pas di venue tiba-tiba mendadak ibunya tuh jatuh pingsan. Tapi Meli menolak. Aku malah diusir-usir, disuruh pergi. Istri kamu parah banget sih. Segitunya dia sama kamu, jahat banget sama kamu ya. Dia kayaknya gak pernah sayang deh sebenarnya sama kamu, Memor, dari awal. Aku yakin banget. Ayuna juga. Emang iya? Ya iyalah. Segitunya dia benci sama kamu sampai ngurus kamu kayak gitu. Harga diri kamu taruh di mana? Ayuna juga. Gak tau diri banget, kayak kacang lupa kulit. Aku gak terima kamu digituin. Ya, Mor.
selama ini memang cuma kamu dari dulu yang bisa ngertiin aku. Kamu yang sabar ya. Aku pokoknya akan selalu belain kamu. Kamu juga sabar ya. Pengacaraku lagi bekerja keras untuk bebasin kamu dari sini. Dan ternyata pengacara Rafki juga mencabut delik aduan mereka. Tapi sebelum kamu bebas dari sini, aku yakin mereka pasti akan minta kamu tanda tangan soal perjanjian. Kalau aku udah bebas, aku jamin hubungan Ayuna sama Rafki akan makin berantakan. Ya, Mor. Kamu kenapa diam? Mikirin apa sih? Aku cuma lagi mikirin betapa jahatnya Ayuna sama istri kamu ke kamu. Kasihan kamu. Maaf, tapi aku rasa kita perlu bicara. Enggak, kita nggak perlu bicara apa-apa lagi. Aku udah tahu kalau kamu nggak cinta sama aku. Jadi kita nggak perlu ngobrol. Mami, aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Coba kamu bilangnya gini. Aku udah move on dari Dania. Dan aku hanya mencintai kamu, Naomi. Kamu bilang kayak gitu sambil tatap mata. Oke. Aku Kamu gak bisa kan bilang kayak gitu? Gak apa-apa kok, Arta. Aku udah nerima semuanya. Kita putus aja ya. Kita akhiri aja hubungan ini. enggak gitu, Mama. Mama. Papa kok belum istirahat? Obatnya udah diminum belum? Aku nggak mau minum apa-apa. Aku tuh lagi dipenuhi rasa bersalah yang teramat sangat. Dan semua ini karena dosa masa laluku. Sampai menghancurkan hubungan Rafki dan Ayuna seperti sekarang ini. Pah, kalaupun Papa terus pikirin, percuma. Semua udah terjadi. Jadi ya udah, mau diapain lagi? Kamu tuh nggak tahu rasanya hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Dan yang jadi korban, itu anakku yang nggak tahu apa-apa. Sekarang seharusnya Rafki dan Ayuna itu bahagia bertunangan. Tetapi aku sudah mengacaukan semuanya. Dan yang lebih parah lagi, aku tuh tulus sayang sama Ayuna. Tapi setelah apa yang terjadi, nggak mungkin dia akan memaafkan aku. Udah Papa marah. Mama emang gak tahu apa-apa. Mama gak tahu semuanya. Tapi yang Mama tahu cuma satu. Kalau Mama terlalu cinta sama Papa. Udah, itu aja. Tante, Ayuna, ini saya bawain makanan. Sama ada minuman juga, Tante. Makasih ya. Kamu minum dulu ya, Ayuna. Enggak, makasih. Ayuna, kamu dari siang kan belum makan, minum juga pasti kamu sedikit. Makan sama minum sedikit ya. Aku nggak mau kamu sakit. Gak usah, gak perlu. Aku gak pengen makan, gak pengen minum juga. Aku cuman pengen ketemu sama ibu aku. Aku pengen lihat kondisi ibu aku, udah itu aja. Ayuna, makan ya. Kamu udah tadi kan juga belum makan. Nah, gak pengen. Kalau memang kamu ingin melihat ibu kamu seneng, kamu harus makan. Kamu gak mau kan nanti kalau ibu kamu sudah ditangani sama dokter, lalu sehat, ngeliat kamu nangis, pasti akan sedih ibu kamu. Karena tahu kamu sakit. Gak mau kan seperti itu?
makan ya. Mau mama yang suapin atau kamu makan sendiri? Atau nak Rafki yang suapin? Nah, mama aja. Rafka, gue tau lo bisa dengerin gue. Dan ada beberapa hal yang harus lo dengerin dan lo perhatiin. Rafki, calon suamiku. Terima kasih. Karena kamu sudah memilih aku untuk menjadi pendamping hidup kamu. Lo dengerin gue, Rafka. Kalau lo gak segera bangun, pernikahan lo dengan Ayuna akan hancur. Bahkan pernikahan lo sudah hancur dengan Ayuna. Karena saudara kembar lo sendiri yang udah ngerebut istri lo. Yang sudah ngerebut Ayuna, Rafka. Kalau lo gak bangun, semuanya akan hancur. Kalau lo gak bangun, istri lo, bokap lo, perusahaan lo, semua kerja keras yang lo udah kerjakan selama ini akan sia-sia. Lo akan kehilangan semuanya. Lo bangun sekarang, atau lo akan kehilangan semuanya.